ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi magharibiha bariha bahriha khususan ila ruhis Izzuddin ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tabi'adal kitab wa nasrihi wa turjumanihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi iradati wajhillahi ta'ala. Pasal menjelaskan mengenai kehendak memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Wajah dimaknai ridha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, wala tatrutil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Al-ayah. Wala tatrut lan ojo ngusir sira Muhammad. Dawe Allah ngoten, alladzina ing wong akeh yad'una kang padha ngajak atau nyeru sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghadati ana ing wektu isuk wal asyi lan wektu sore yuriduna ngarepaken sapa alladzina wong akeh mau wajhu ing ridhone Allah. Jadi ayat ini mengisahkan atau merekam peristiwa beberapa sahabat Nabi yang orang biasa, orang miskin, mengikuti Nabi, mengikuti pengajian Nabi, mengikuti gerak-gerik Nabi terus menerus pagi sore, tapi mereka adalah orang-orang rendahan. Lalu kemudian tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh masyarakat Mekah yang belum Islam atau belum beriman itu nyinyir gitu, nyinyir sambil mengejek mengatakan kalau orang-orang rendahan itu pergi dari sisimu Muhammad, saya akan mau beriman kepadamu. Kalau orang-orang rendahan itu bisa diusir dari tempat majelismu, saya juga mau ikut, kata pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Maka tidak mungkin itu dilakukan oleh Nabi, karena kemudian turun ayat, jangan Muhammad, jangan diusir orang-orang yang setia kepadamu siang, sore, pagi. Mereka semua itu adalah mengharapkan ridho Allah, mereka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diusir, jangan mengikuti kata-kata para pembesar itu. Paling-paling pembesar itu kan cuma nyinyir saja, dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang biasa, jadi merasa eksklusif gitu ya. Dan itu kadang-kadang juga melanda di kehidupan kita, ketika mayoritas anggotanya orang-orang kecil-kecil, wong cilik gitu, itu dianggap tidak layak untuk bersama-sama, tidak level gitu ya, tidak level. Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah dirubung oleh orang-orang biasa. Ini orang Quraisy nyinyir gitu, maunya diistimewakan oleh Nabi. Jangan Muhammad, jangan diusir. Sekali lagi, jangan diusir, karena mereka mengikutimu siang, sore, pagi, mereka mengharapkan ridho Allah. Yuriduna wajhah. Iradatu wajhillahi ta'ala wasilatun ila sa'yi fima yurdihi. Iradatu wajhillahu ta'ala ngarepaken ridhone Gusti Allah iku wasilatun, dadi wasilah media ila sa'yi maring tumandang fima ing dalam perkara yurdi kang ridhone sapa Allah ing sa'yun.
Jadi punya harapan, punya keinginan untuk senantiasa memperoleh ridho Allah, ada harapan, ada kemauan, itu menjadi pendorong untuk kita malah mau melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Kita bayangkan mau saja tidak misalnya, apalagi kemudian mau mengikuti perintah atau menjauhi larangannya Allah, punya kerentek pengen mendapat ridho Allah saja tidak ada, itu berarti tidak akan pernah memunculkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya kalau selalu ada kehendak ingin, meskipun kadang-kadang keinginan itu belum sempurna. Misalnya kita ingin nanti bangun jam 3, dipasang HP kita alarm jam 3 malam. Begitu alarm bunyi itu langsung dimatikan lagi. Ijik bengi, 10 menit lagi. Bunyi yang kedua, menit yang ke-10 bunyi, matikan lagi. Akhirnya amblas, bangun sudah jam 6:30. Saya tangi liane ya. Jadi, tapi itu sudah baik karena sudah ada iradah, ada kehendak untuk menuju kepada memperoleh ridho Allah dengan niatan misalnya sholat malam. Karena sekali lagi punya kerentek, punya karep, punya kehendak itu menjadi pendorong untuk membuktikan atau melaksanakan. Faslun fi iradatil akhirah, pasal dalam hal kehendak akhirat. Artinya punya kerentek, punya keinginan untuk kehidupan akhirat. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man utawi sapa wae wong arep ngarepaken sapa man al akhirata ing kehidupan akhirat, wa sa'alan berusaha sapa man laha maring kehidupan akhirat, sa'yaha ing usahane mau, wa huwa khale utawi man iku mukminun iman, fa ulaika mongko utawi mereka itu kana ana apa sa'yuhum usahane iku maskuron den syukuri. Al-Isra 19. Jadi firman Allah menyebutkan soal kehendak untuk mementingkan atau memikirkan kehidupan akhirat itu, barang siapa yang berkehendak untuk kehidupan akhirat kemudian dia berusaha memenuhinya, jadi berusaha meraihnya dengan segenap hati, dia beriman, maka mereka itu usahanya itu adalah disyukuri, artinya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ayat talabu dzalika min tariqihi wa huwa mutaba'atur rasuli. Tafsir Ibnu Katsir misalnya menyebutkan bahwa yang dimaksud berusaha untuk memenuhi harapan hidup di akhirat itu artinya berusaha keras, sungguh-sungguh gitu, dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alias ya kita mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iradatul akhirah wasilatun ila sa'yilaha. Berkehendak untuk hidup di akhirat itu menjadi pendorong untuk kita ini berusaha memenuhinya. Sama dengan wa iradatul amalis sholih wasilatun ila fi'lih. Berkehendak untuk melaksanakan amal soleh, punya karep saja, punya iradah saja, punya kehendak, keinginan untuk melakukan amal-amal soleh, itu menjadi pendorong untuk membuktikannya. Jadi biasanya kan orang tidak punya semangat gitu, tidak punya kerentek, tidak ada ketertarikan untuk itu, maka biasanya juga tidak akan pernah serius menjalankannya. Misalnya kalau kita punya rencana misalnya untuk melakukan penelitian gitu ya, serius gitu, itu mesti langsung diikuti usaha-usaha untuk itu secara sungguh-sungguh.
Kalau sejak awal nggak tertarik itu ya menunjukkan bahwa dia ya nggak ingin itu. Itu biasanya begitu. Jadi wa iradatul amali sholeh wasilatun ila fi'li. Jadi kehendak atau kerentek untuk berbuat sesuatu yang baik itu, kerenteknya saja itu, kehendaknya saja itu sudah menjadi pendorong untuk segera membuktikannya, melakukannya. Tapi cara melakukannya untuk kehidupan akhirat itu mesti mengikuti thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min thariqihi wa huwa mutaba'atur rasul. Faslun fil ikhlas. Pasal menjelaskan mengenai ikhlas yang dikutip dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala fa'budillah mukhlishan lahuddin. Fa'budillah fa'bud mongko nyembah sira Allah ing Gusti Allah mukhlishan khale wong kang murnekaken, wong kang memurnikan, orang yang memurnikan lahu krana Allah ad-dina ing agama. Surat Az-Zumar ayat 2. Jadi firman Allah dalam soal ikhlas itu dilandasi pertama fa'budillah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, yang ikhlas karena Allah, yang ikhlas karena Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Inna ustune Nabi Musa kana ana sapa Nabi Musa iku mukhlasan wong kang den ikhlasaken, wong kang den bersihaken, wong kang den pilih atau terpilih. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku rasulan rasul nabiyyan tur kang dadi rasul. Maryam ayat 51. Wa qala lan dawuh sapa Allah innahu min ibadinal mukhlasin. Surat Yusuf ayat 24. Innahu ustune Nabi Yusuf iku min ibadina, termasuk saking hamba-hambane Allah al mukhlasin kang den ikhlasaken atau kang den pilih atau yang terpilih. Artinya mukhlison lahuddin, ikhlas karena Allah itu dengan tulus ikhlas beragama kepada Allah. Mungkin pada saat dulu Islam turun atau pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW, masih ada mungkin orang-orang yang beragama tapi tidak ikhlas atau kurang ikhlas atau karena kepentingan-kepentingan. Maka ayat-ayat ini tadi menegaskan pentingnya beragama itu ya sungguh-sungguh, beragama itu ya karena Allah, bukan karena kepentingan. Kalau misalnya kalau di Indonesia ini kan ada ya, misalnya mau jadi gubernur Jakarta, dilihat mayoritas ini belum mau kalau diberi gubernur yang non muslim. Lalu misalnya ada calon yang tadinya tidak Islam lalu masuk Islam karena ingin jadi gubernur, lah itu namanya kan Islamnya tidak ikhlas ya. Islamnya tidak karena Allah misalnya. Jadi untuk kepentingan politik, sama dengan juga untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan yang lain-lain. Ada di ilmu waris kita itu kan laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian perempuan. Anak yang tadinya non muslim itu supaya dapat bagian banyak, dia masuk Islam. Begitu sudah bagian waris dapat 2 kali lipat bagian perempuan, dia keluar lagi gitu. Nah, ini anaknya berislam yang bukan karena Allah. Dan masih banyak lagi kepentingan. Nikah juga demikian. Artis itu banyak sekali yang tertarik wanita muslimah karena kecantikannya, karena aduhainya itu, lalu cinta mati gitu. Diminta supaya Islam, ya dia mau Islam gitu. Tapi setelah masuk Islam, setelah menikah, kemudian balik lagi. Artinya dia tidak serius berislamnya. Beda dengan ada orang yang dulu non muslim, wanita non muslim, anak pendeta lagi, kemudian dia mau masuk Islam karena dinikahi oleh seorang muslim.
Ah, Pak Asnawi langsung nyaut. Itu kemudian bahkan diuji oleh Allah dengan musibah, tersangkut urusan penjara. Itu penjara kemudian dijadikan lahan untuk memperdalam, termasuk menghafalkan Al-Quran. Itu namanya Islam yang sungguh-sungguh gitu. Karena yang dulunya yang dijadikan media masuk Islam itu kan sudah meninggal. Meskipun demikian dia tetap kuat Islamnya, tidak balik lagi gitu. Nah, yang balik-balik itu yang jelas bukan karena Allah. Ada yang masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi itu. Ya yang cerita ya YouTube itu. Al-ikhlasu tai ikhlas, kata Imam Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, itu alla ta'mala at-ta'ata illa lillah. Alla ta'mala yen ta ora ngamal sapa wong, sapa sira nggih. Allah ta'mala yen ta ora ngamal sapa sira atau tak ing ketaatan illa lillah angin kejaba krana Allah. Khaufan krana khawatir, au rojaan utawa ngarep-ngarep, au mahabbatan atau krana rasa tresno, au hayaan atau rasa isin, au ikhlalan, au ijlalan atau rasa ngagungake, au mahabbatan atau gentar karena keagungane Allah, wa ala qadri manazilil alamin, lan menurut ukuran derajate wong akeh. Artinya ikhlas itu beramal, melakukan ketaatan tidak ada kecuali untuk Allah. Banyak ketaatan, sekali lagi seperti contoh-contoh seperti kita contohkan tadi itu dilakukan oleh seseorang tapi bukan karena Allah. Ikhlas itu sekali lagi seseorang melakukan atau menaati sesuatu tidak lain hanya karena Allah. Mungkin bisa saja karena takut akan azab Allah, bisa juga karena mengharapkan ridha Allah, atau karena cinta kepada Allah, atau malu karena Allah, atau mengagungkan Allah, atau merasa kecil banget kita ini sebagai makhluk yang lemah. Jadi, dan ini menurut ukuran kedudukan orang-orang. Jadi ada orang melaksanakan ibadah ketaatan itu karena memang takut, itu juga termasuk sudah ikhlas gitu. Meskipun peringkatnya itu beda-beda kan, kayak banyak disampaikan oleh sufi, ya, kaum sufi itu. Kalau orang beribadah karena takut neraka atau ingin masuk surga, itu dinilai masih biasa. Ada yang beribadah itu karena memang punya rasa cinta yang sangat mendalam pada Allah Subhanahu wa taala, atau karena merasa malu terlalu banyak dosa, terlalu banyak perilaku-perilaku menyimpang, sehingga kemudian muncul rasa penyesalan dan taubat. Maka orang yang misalnya beribadah masih karena takut masuk neraka atau mengharapkan surga, itu sudah termasuk ikhlas gitu. Ada ancaman, tapi ancaman itu ancaman yang memang difirmankan oleh Allah, yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita di dalam beribadah itu. Artinya itu ikhlas yang terendah, ikhlas terendah. Kalau ancamannya itu ancaman dari orang bukan dari Allah, ya. Misalnya seperti ancaman dari atasan gitu. Kalau Anda pada jam kerja tiba-tiba melaksanakan sholat, Anda akan dipecat misalnya. Itu ancaman yang
Nah, itu tentu ada caranya sendiri untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kemudian khaufan rojaan, merasa khawatir atau mengharapkan sesuatu yang kekhawatirannya itu khawatir akan sanksi Allah, mengharapkan pemberian Allah, itu sudah termasuk ikhlas meskipun rendah. Wa ala qadri manazilil alamin. Jadi ada peringkatnya memang. Seperti cinta kepada Allah juga beda-beda ya. Cintanya Rabi'ah Adawiyah itu cinta yang mutlak, utuh gitu. Sehingga tidak bisa melihat sesuatu kecuali melihat Allah saja. Sehingga dia mencintai, tidak bisa mencintai apa saja di dunia ini kecuali cinta kepada Allah. Tapi itu tingkatan para sufi dalam unggahan dan ungkapan mereka. Faslun fin nusuki, 5 menit lagi. Fin nusuki lillah, fin nusuki ing dalam manasik lillah krana Allah. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Al ayah Baqarah 196. Wa atimulan sempurnakno sapa sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan umrah lillah krana Allah. Lama ghalabar riya'u alan nasikin, kata Imam Izzuddin, ketika riya, rasa bangga dan kemudian memamerkan diri kalau sudah melaksanakan ibadah haji gitu, biasanya muncul hal-hal seperti itu. Wah, kalau di Indonesia kan memang punya ciri khas gitu ya. Jadi orang Jawa naik haji pulang bukan hanya dirubah namanya, tetapi keharusan menyebut Pak Haji siapa gitu. Itu dulu begitu. Alasannya karena ya mahal, mahal. Masuk larang-larang orang enak bedane kan gitu. Kalau akhir-akhir ini namanya tetap seperti Pak Haji Asnawi misalnya, ya sama. Dulu sebelum naik haji ya Asnawi, saya pulang ya Asnawi. Sama dengan saya juga begitu. Namanya nggak berubah. Tapi generasi ayah saya itu berubah. Gitu. Jadi ayah saya namanya tadinya sopir, ketika naik haji tahun 63 itu pulang menjadi Mustafa. Kan gitu. Makanya jadi Mustafa. Kok bisa? Saya tanya waktu itu kok diubah? Ya tafaulan gitu. Karena semua orang memang begitu gitu loh. Gitu. Tapi apakah itu termasuk bagian dari riya? Ya tergantung dalam hatinya toh. Kalau ikhlas memang kesempatan karena naik haji itu seperti anak lahir ya, belum punya apa-apa lah. Sekarang namanya juga harus diperbarui. Gitu. Namanya diperbarui. Maka ketika ada muncul perasaan bangga yang berlebihan yang kemudian dianggap riya atau pamer, maka ucapkanlah firman Allah ini, wa atimul hajja wal umrata lillah, karena untuk Allah, jadi tidak perlu dibanggakan gitu ya. Karena ini ibadah yang karena Allah, ya sudah, tidak usah ada embel-embel apa-apa gitu. Tapi ya tidak apa-apa, ya mubah saja ya, karena itu adatan gitu ya. Nambah di depan haji itu adatan, adat saja. Apakah adat itu muhakamah? Ya untuk membedakan dalam proses-proses hukum tentu beda. Nanti ada namanya sama tapi depannya haji dengan yang tidak haji itu kan jelas. Pagar hati juga bisa. Jadi kalau sudah pernah haji kok masih maksiatnya juga jalan terus, ini kan beda gitu. Tapi ada yang karena nama itu karena haji itu ya. Pak, nama Mahfud pakai KH tengah dengan Mahfud itu dibedakan dengan haji itu beda. Oh, yang satu sudah haji, yang satu belum. Untuk membedakan itu tidak ada masalah. Tapi rasanya kadang juga ada ya. Kadang begitu, kadang nama Jawa.
ya tiga. Penggantian nama itu ya. Nah, jadi ada panitia pengganti nama. Iya. Yang terakhir faslun fi iqamati syahadah lillah. Pasal ini menjelaskan mengenai menegakkan kesaksian karena Allah. Qala dawu Allah taala wa aqimus syahadata lillah. Al-ayah wa aqimulan negakno tegakkanlah atau negakkan sapa sira asyhadata ing persaksian lillahi karena Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 2. Khassa bahasa Jawane gegere sapa Allah, menyuruh sangat sapa Allah alal qiyami ngatasé menegakkan bisyadati kelawan persaksian bi idhofatiha kelawan nyandaraken syahadah ilahi maring Allah. Jadi banyak sekarang ini kan peristiwa hukum yang memerlukan kesaksian, atau bukan peristiwa hukum tapi juga memerlukan kesaksian. Kesaksian ini harus karena Allah, maksudnya landasan atau arahnya itu kebenaran. Coba kalau kemarin peristiwa Pak Sambo itu loh, itu kan memerlukan skenario, mau dibuat rekayasa. Orang-orang yang diskenariokan untuk menjadi saksi itu saksi karena dibayar, dan ini menjadi dalam Islam menjadi larangan keras. Saksi itu harus mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Kalau kemudian dia mengarang seolah-olah menyaksikan sebuah peristiwa yang peristiwa itu sudah diskenariokan, ini jelas karena kepentingan. Orang Islam haram hukumnya kalau kemudian melakukan persaksian bukan karena kebenaran itu tadi, disandarkan kepada wa aqimus syahadata lillah. Jadi kebenaran itu karena Allah. Bener piye? Ternyata kan terbukti bahwa tidak ada peristiwa seperti itu. Lah kenapa kok ada? Sudah mengatur orang-orang supaya mengatakan seperti itu, seolah-olah menyaksikan peristiwa itu. Persaksiannya berarti persaksian palsu. Ya seperti halnya kalau ada orang menikah butuh saksi kan. So Imam Syafi'i butuh saksi, butuh wali. Lah ini kalau wali diteliti melalui akte kelahiran. Sekarang ini sudah sangat bagus, sangat tertib di kantor urusan agama itu. Ada orang datang mengaku wali, itu dites betul mana KTP-nya, lalu dicocokkan dengan akte kelahirannya. Kalau tidak sesuai, tidak bisa dianggap sebagai wali. Saksi juga demikian. Saksi akan mengatakan bahwa si dia itu benar-benar anaknya Pak A misalnya. Itu harus tahu kapan lahirnya, jam berapa, di hari apa. Bapak ini kok tahu kalau itu anaknya si A? Nah, itu kalau ditanya seperti itu harus bisa jawab, iya dulu waktu kelahiran saya yang menyaksikannya, saya yang hadir pada waktu akikohnya gitu. Begitu. Lah kan karena memang biasanya kalau ada pernikahan, apalagi pernikahan yang semu-semu itu ya, yang penting ada saksi, ada wali, lalu dipersiapkan, gue jadi wali ya, gue. Nanti kamu jadi saksi ya. Ya, kalau model formalitas seperti itu dan petugasnya tidak jeli, maka akan terjadi persaksian palsu. Maka tidak sesuai dengan firman Allah wa aqimus syahadata lillah dalam surat At-Talaq itu. Karena ini di dalam surat At-Talaq, arah dari ayat ini memang untuk memperingatkan para orang-orang agar dalam persaksian pernikahan dan talak harus karena Allah, artinya harus sesuai dengan kebenaran. Kama yaqulu sayyidu li abdihi if'al hadza li ajli.
ada seorang majikan mengatakan kepada hambanya atau kulinya, ayo lakukan untuk kepentinganku. Itu kan sama dengan Allah berfirman, aqimus syahadata lillah. Kalau ada orang diperintah atasannya, maka dia ya jalankan sesuai dengan perintah itu. Posisinya tentu sebenarnya tidak salah, tapi kalau dalam kasus ini kan dia diberi akal, bisa membedakan antara ini membahayakan dan tidak membahayakan. Ketika dia mengikuti sebuah perintah, karena kalau di Islam punya dasar la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak boleh menaati siapapun kalau itu melanggar hukum, kan begitu. Dalam Islam sudah dipasang seperti itu. Kalau sudah tahu membunuh itu jelas melanggar hukum. Ada pidana juga ada pasalnya. Prinsip-prinsip hukum pidana berlaku itu. Tapi di dalam hukum tentara atau kemiliteran atau kepolisian barangkali harus ditafsirkan secara pas. Karena di militer itu atau di kepolisian itu ada ketaatan, meskipun tidak disebut mutlak, tapi ketaatannya itu beda dengan ketaatan mahasiswa terhadap dosennya. Ketaatan murid sama guru itu beda. Kalau instruktif ya, ketaatan yang kalau di militer ada tata aturan yang memang khas gitu, sehingga kadang-kadang ditafsirkan bahwa menolak perintah atasan itu pembangkangan dan hukumannya juga berat gitu. Sehingga bagi prajurit misalnya ragu kalau misalnya diperintahkan kok tidak dilaksanakan akan berbahaya. Tapi bisa juga terjadi benar. Kalau misalnya itu perang sungguhan atau dalam mengejar penjahat, lalu kemudian diperintahkan tembak di tempat, kok tidak ditembak di tempat, kan dia bisa menembak kita. Kalau dalam kondisi tertentu lah. Kalau peristiwa yang menarik perhatian masyarakat kita akhir-akhir ini itu kan menariknya karena persoalan person ya, urusan yang sangat sensitif katanya, urusan orang dewasa itu katanya itu. Cacilik orang oleh ndelok ki urusane wong tuwek-tuwek, jare Pak Mahfud begitu, Pak Mahfud MD. Begitulah. Faslun fi iqamatil adli lillah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'adulana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha intafa'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli ala Muhammad.